Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan proses belajar mengajar pada kali ini. Salawat beriringkan salam tidak bosannya kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan kepada alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Baiklah, pada pertemuan kali ini kami akan menjelaskan mengenai praktikum fisiologi hewan mengenai suhu tubuh manusia. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Isna Aryunita, Divya Juniati, dan Nurul Hasanah. Tujuan praktikum ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menggunakan termometer klinis. Yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui suhu tubuh manusia pada beberapa bagian dari tubuhnya dan pada beberapa keadaan lingkungan. Selanjutnya, alat dan bahan. Alat dan bahannya yang pertama yaitu termometer, yang kedua tisu kering, dan yang ketiga adalah alkohol swab. Cara kerja yang pertama mengukur suhu di mulut. Pengukuran suhu tubuh dapat dilakukan di berbagai bagian tubuh. Yang pertama yaitu di bawah lidah atau biasa kita sebut oral. Caranya, nyalakan termometernya, lalu simpan termometernya di bawah lidah, lalu tunggu sekitar 2-3 menit sampai termometernya berbunyi, lalu akan keluar angka-angka dalam bentuk digital. Yang kedua yaitu mengukur suhu aksila. Kami akan mengukur suhu tubuh kami. Saya menggunakan termometer digital dan termometer air raksa yang akan kami ukur pada aksila. Mengukur suhu tubuh saya menggunakan termometer air raksa seperti yang sudah dijelaskan, kibas-kibaskan dahulu sampai air raksa turun di suhu 35. Jika sudah, tempelkan termometer pada ketiak atau aksila. Setelah menunggu kurang lebih 5 menit, kalian bisa mengangkat termometer dan melihat suhunya. Dengan menggunakan termometer digital, saya akan mengukur suhu tubuh saya. Pertama, pencet tombol di ujung sini sampai bersuara bip. Lalu, selipkan ujung perak ini ke bagian ketiak atau aksila. Lalu tunggu sampai termometer bersuara bip kembali. 3. Mengukur suhu saat berbaring. Baik Ibu, suhu Ibu 36,6 derajat Celcius. 4. Mengukur suhu setelah berolahraga. Setelah melakukan olahraga, kami akan mengukur kembali suhu tubuh kami. Jadi, cara pengukuran suhu sama seperti sebelum olahraga. Selanjutnya, hasil pengamatan. Dari praktikum, kita lakukan 4 macam pengukuran suhu. Yang pertama yaitu di mulut. Kita dapatkan suhu 36,5 derajat Celcius. Di aksila, yaitu pada perempuan yang pertama adalah 36 derajat Celcius dengan termometer digital, dan perempuan yang kedua 36,7 derajat Celcius dengan menggunakan termometer manual. Lalu pada kondisi berbaring, suhunya 36,6 derajat Celcius, dan suhu setelah berlari pada wanita yang pertama yaitu 37,1 derajat Celcius dengan termometer digital, dan setelah berlari pada perempuan kedua itu 37,7 derajat Celcius pada termometer manual. Pembahasan mengenai suhu tubuh pada manusia. Suhu adalah keadaan panas dan dingin yang diukur dengan menggunakan termometer. Di dalam tubuh terdapat 2 macam suhu, yaitu suhu inti dan suhu kulit. Suhu inti adalah suhu dari tubuh bagian dalam dan besarnya selalu dipertahankan konstan, sekitar kurang lebih 1 derajat Fahrenheit atau kurang lebih 0,6 derajat Celcius dari hari ke hari, kecuali bila seseorang mengalami demam. Sedangkan suhu kulit berbeda dengan suhu inti, dapat naik dan turun sesuai dengan suhu lingkungan. Bila dibentuk panas yang berlebihan dalam tubuh, suhu kulit akan meningkat. Sebaliknya, apabila tubuh mengalami kehilangan panas yang besar, maka suhu kulit akan menurun. Nilai suhu tubuh juga ditentukan oleh lokasi pengukuran. Pengukuran suhu bertujuan memperoleh nilai suhu jaringan dalam tubuh. Lokasi pengukuran untuk suhu inti yaitu rektum, membran timpani, arteri temporalis, arteri pulmonalis, esofagus, dan kandung kemih. Lokasi pengukuran suhu permukaan yaitu kulit, oral, dan aksila. Suhu tubuh normal, suhu tubuh yang normal adalah 35,8 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Pada pagi hari, suhu akan mendekati 35,5 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari mendekati 37,7 derajat Celcius. Pengukuran suhu di rektum juga akan lebih tinggi, 0,5 derajat sampai 1 derajat Celcius, dibandingkan suhu mulut dan suhu
mulut 0,5 derajat Celcius lebih tinggi dibandingkan suhu aksila. Faktor yang mempengaruhi suhu tubuh. Faktor yang mempengaruhi suhu tubuh ada beberapa, yaitu laju metabolisme basal, semua sel tubuh, laju metabolisme tambahan yang disebabkan oleh aktivitas otot, termasuk kontraksi otot yang disebabkan oleh menggigil, metabolisme tambahan yang disebabkan oleh hormon tiroksin, dan sebagian kecil hormon lain seperti hormon pertumbuhan dan testosteron terhadap sel, metabolisme tambahan yang disebabkan oleh pengaruh epinefrin, norepinefrin, dan perangsangan simpatis terhadap sel, dan metabolisme tambahan yang disebabkan oleh meningkatnya aktivitas kimiawi di dalam sel sendiri, terutama bila suhu tubuh di dalam sel meningkat. Metabolisme tambahan yang diperlukan untuk pencernaan, absorpsi, dan penyimpanan makanan, atau efek termogenik makanan. Sebagian besar membentuk panas di dalam tubuh dihasilkan organ dalam, terutama di hati, otak, jantung, dan otot rangka selama berolahraga. Kemudian panas ini dihantarkan dari organ dan jaringan yang lebih dalam ke kulit, yang kemudian dibuang ke udara dan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, laju hilangnya panas hampir seluruhnya ditentukan oleh dua faktor, yaitu seberapa cepat panas yang dapat dikonduksi dari tempat asal panas dihasilkan, yakni dari dalam inti tubuh ke kulit, dan seberapa cepat panas kemudian dapat dihantarkan dari kulit ke lingkungan. Simpulan, pertama, di dalam tubuh terdapat dua macam suhu, yaitu suhu inti dan suhu kulit. Kedua, lokasi pengukuran untuk suhu inti yaitu rektum, membran timpani, arteri temporalis, arteri pulmonalis, esofagus, dan kandung kemih. Ketiga, lokasi pengukuran suhu kulit yaitu kulit, oral, dan aksila. Keempat, suhu tubuh normal adalah 35,8 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Kelima, pengukuran suhu di rektum juga akan lebih tinggi 0,5 derajat sampai 1 derajat Celcius dibandingkan suhu mulut, dan suhu mulut 0,5 derajat Celcius lebih tinggi dibandingkan suhu aksila. Keenam, faktor yang mempengaruhi suhu tubuh, diantaranya kecepatan metabolisme basal, rangsangan saraf simpatis, hormon pertumbuhan, dan aktivitas. Selanjutnya pertanyaan yang pertama, mengapa terjadi perbedaan suhu tubuh sebelum berlari dan sesudah berlari? Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya aktivitas, karena pada saat suhu tubuh sesudah berlari, tubuh telah melakukan aktivitas sehingga tubuh melepaskan panas atau kalor yang mana dapat membuat suhu tubuh bertambah. Kedua, mengapa suhu tubuh manusia lebih tinggi pada keadaan demam? Umumnya, suhu tubuh normal berada di antara suhu 36,1 derajat Celcius sampai 37,2 derajat Celcius. Demam terjadi ketika suhu tubuh meningkat hingga mencapai 38 derajat Celcius atau lebih. Bagian di dalam otak yang disebut sebagai hipotalamus meningkatkan suhu tubuh untuk membantu melawan infeksi dan penyakit yang dialami oleh tubuh. Demam paling sering disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, jamur, dan parasit. Selain itu, beberapa kondisi dan penyakit berikut juga bisa menyebabkan terjadinya demam, yaitu diantaranya imunisasi tertentu seperti difteri dan tetanus, pertumbuhan gigi pada bayi, obat-obatan seperti antibiotik, penyakit autoimun seperti lupus, reumatoid arthritis, dan radang usus, gangguan hormon seperti hipotiroidisme, kanker, misalnya kanker hati dan kanker ginjal, dan terakhir yaitu berada dalam cuaca panas untuk waktu yang lama. Baiklah, sekian penyampaian dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.